Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang keutamaan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu keutamaannya banyak sekali. Nah, ini untuk memperpendek durasi video, maka saya akan mengambil sedikit saja dari sisi keutamaan pahalanya. Ini pahalanya luar biasa. Puasa itu pahalanya tingkatannya beda dengan amalan-amalan yang lain gitu. Jadi dia punya tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa itu memiliki tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Jadi beda tingkatan nih. Dalam penerimaan Allah tuh beda gitu. Jadi antara ibadah yang lain dengan puasa itu beda. Jadi ada keistimewaan tersendiri gitu. Apa saja? Nah, di antaranya satu, ini orang-orang yang puasa itu berhak atas pahala sabar. Nah, berhak atas pahala sabar. Sedangkan pahala sabar itu luar biasa, bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab gitu. Jadi orang-orang yang sabar, senantiasa bersabar, itu pahalanya di sisi Allah bi ghairi hisab. Enggak kehitungan. Saking bagusnya, saking hebatnya, saking luar biasanya. Kenapa orang berpuasa itu berhak mendapatkan pahala sabar? Karena dalam ibadah puasa itu terkumpul sifat-sifat kesabaran gitu. Artinya orang yang berpuasa itu identik dengan orang yang sabar. Kenapa? Karena sabar itu menurut para ulama, sabar itu setidaknya mengandung 3 hal. Pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, as-sabru ala maharimillah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru 'alal alami wasyada'id, sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan, kesusahan, kepayahan, dan berbagai ketidakenakan yang lain lah. Nah, itu 3 hal. Nah, semua itu ada di ibadah puasa gitu. Orang yang puasa itu kan dituntut untuk lebih banyak baca Quran lah, tadarus lah, sholat sunnah lah, tarawih lah, tahajud lah gitu kan. Semua taatillah itu ada dalam puasa gitu. Semua ada dalam puasa. Begitu pula maharimillah. Orang yang puasa itu kan dianjurkan tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Perkataan harus dijaga, tangan dan kaki dijaga, perbuatan dijaga. Nggak boleh gibah, nggak boleh gosip, nggak boleh fitnah, namimah. Meskipun di luar puasa pun itu harus dihindari gitu. Tapi biasanya orang kalau lagi puasa itu lebih bisa menahan diri. Nah, sabarnya di situ muncul gitu. Nah, makanya itu orang yang puasa itu identik orang yang sabar. Kemudian juga bersabar alal alami wasyada'id. Lagi puasa itu kan ya haus, ya lapar, ya badannya lemes. Panas perih menahan lapar dan haus itu luar biasa, nggak enaknya gitu kan. Nah, itu juga butuh kesabaran. Nah, itu semua atribut kesabaran itu ada di ibadah puasa gitu. Nah, makanya orang yang berpuasa itu berhak mendapatkan pahalanya orang yang sabar. Nah, apa itu? Ya, bighairi hisab. Luar biasa bagusnya, nggak kehitungan. Itu pahala orang yang sabar. Lalu selanjutnya, nah di sini dalam satu riwayat kan Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam gitu, atau kama qala gitu ya, kurang lebih bunyinya seperti itu. Kullu amal ibni Adam, setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam, oleh hamba Allah,
itu dilipat gandakan gitu. Al-hasanatu asru amthaliha ila sab'i mi'ah. Jadi kebaikan itu diganjar oleh Allah, satu kebaikan diganjar 10 kali sampai sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali gitu. Illa saum, kata Allah. Illa saum. Qala azza wa jal illa saum. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa beda nih. Puasa jangan disamakan dengan amalan-amalan yang lain, kata Allah. Pahala puasa ini beda, kata Allah. Nah, dari sini aja udah kelihatan nih. Istimewa gitu. Istimewa pahalanya. Ana ajzi bihi. Saya yang langsung akan mengasihinya. Ini maksudnya gimana gitu? Ini maksudnya apa nih? Kok Allah yang akan langsung mengasihinya, ini maksudnya gimana gitu? Nah, di sini ada satu keterangan. Yakni, yang dimaksud dengan wa ana ajzi bihi, akunu lahu an saumihi ala karamir rububiyah la ala istihqaqil ubudiyah. Jadi pahala puasa itu bukan ini dari sudut pandang Allahnya ya. Dari sudut pandang Allahnya, ini orang yang berpuasa ini pahalanya nggak sama, artinya apa ya? Levelnya beda nih sama pahala-pahala biasa, itu levelnya beda, lebih istimewa, lebih tinggi, lebih hebat gitu pahala puasa. Tanpa bermaksud mengesampingkan yang lain ya, tapi memang nyatanya seperti itu gitu. Ini beda, pahalanya beda. Ana ajzi bihi, saya yang akan langsung mengasihinya. Nah, kata para ulama ini yakni jadi ketika Allah ngasih pahala puasa itu dengan penuh kemuliaan, dengan penuh rasa cinta, rasa sayang. Ngasihnya tuh seperti itu. Oke, saya kasih ini ya, saya kasih permisalan gitu, tamthil, supaya lebih mudah dipahami. Jadi gini, ibaratnya nih, ibadah puasa perbedaan antara ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain gitu ya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi gini, permisalannya seperti ini. Ada seorang pekerja, gitu, sebutlah si A. Dia bekerja kepada seseorang, kepada bosnya ya, kepada bosnya. Si A bekerja sesuai standar lah. Nah, maka suka nggak suka, si bos ini ya harus ngasih gitu, harus ngasih upah gitu. Mau si bosnya suka, mau nggak suka, atau mau perasaannya biasa aja kepada si karyawan A ini, karena dia sudah bekerja, maka dia berhak mendapatkan upah. Nah, lalu ada lagi tipe yang kedua, si B misalkan. Nah, ini tadi si A tipe 1 ya. Ada lagi si B. Sebenarnya sama. Kerjanya dengan si A sama. Job desk-nya sama. Cara kerjanya sama. Tapi si bos ini suka ngelihat kerjaannya si B gitu. Artinya dia suka aja lah sama si B ini, suka. Nah, maka ngasihnya ini diibaratkan ketika Allah memberikan pahala puasa. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ketika Allah memberikan pahala puasa kepada seorang hamba, itu seperti halnya si bos tadi yang memberikan upah dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ridho, dengan penuh kemuliaan lah. Jadi ngasih upah ke si B ini luar biasa. Senengnya si bos ngasih upah ke si B ini luar biasa. Beda dengan ketika ngasih kepada si A. Nah, si A ini ibaratnya ibadah-ibadah yang lain selain puasa gitu. Kita ibaratkan seperti itu. Jadi dia mendapatkan itu karena hak dia gitu. Si pekerja tadi, si A tadi mendapatkan upah karena itu hak dia. Nah, amalan-amalan yang lain tuh ya seperti itu. Dapat pahala itu karena haknya si hamba tadi. Haknya si hamba karena sudah beramal, maka dia berhak dapat pahala gitu. Hanya seperti itu gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau puasa beda gitu. Puasa beda. Puasa ini Allah ngasih pahala bukan sekedar karena itu haknya. Nah, ini penekanannya ya. Penekanannya di sini. Pahala puasa diberikan oleh Allah kepada si hamba ini itu bukan sekedar karena si
bukan sekedar karena si hamba ini sudah beramal soleh gitu, bukan seperti itu gitu. Tapi Allah itu ngasih pahala ke orang puasa itu karena Allah suka, karena Allah cinta, karena Allah sayang sama si hamba yang berpuasa ini gitu. Ibaratnya kayak tadi si bos yang ngasih upah ke si B, ngasihnya itu penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang gitu, karena seneng gitu, seneng sama kerjaannya si B. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya. Jadi seperti itu bedanya pahala puasa dengan pahala ibadah yang lain. Yang tadi dikatakan kata Allah, wa ana ajzibihi. Nanti saya yang ngasih langsung. Saya yang ngasih langsung pahala puasa itu kepada hamba saya. Itu bobotnya seperti itu gitu. Bobot pahalanya tuh seperti itu. Jadi ngasihnya itu penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Jadi bukan sekedar ngasih pahala karena haknya si hamba, enggak, tapi disertai dengan kasih, penuh cinta, penuh sayang gitu. Nah, maka kesimpulan saya bahwa orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang Masya Allah gitu ya, rajin berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya gitu, puasanya karena Allah, lillahi ta'ala, itu Masya Allah gitu. Ini hamba-hamba yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang gemar puasa itu orang-orang yang akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu para wali kan sukanya puasa ya, karena ya itu pahalanya luar biasa sekali. Maka Masya Allah gitu. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita ya, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama, para asatidz, sehingga kita bisa mendapatkan keistimewaan pahala dari puasa itu sendiri. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.